Ibu Parmila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu, pada malam hari ini saya diberikan kepercayaan oleh One Vision, sekolah bisnis kita dan para leader kita. Untuk itu marilah kita beri aplaus yang sangat luar biasa kepada sekolah bisnis kita dan para leader kita. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Parmila, bisa disapa Mila. Nah, pada malam hari ini saya akan men-sharingkan beberapa impian saya. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah biodata saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca Bapak Ibu. Kemudian langsung saja Bapak Ibu. Tapi sebelum lanjut, saya punya prinsip Bapak Ibu atau pegangan saya sampai sekarang Bapak Ibu, yaitu tidak mungkin yang Allah takdirkan kita dan membawa sejauh ini hanya untuk gagal. Nah itu pegangan saya sampai sekarang Bapak Ibu. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, impian pertama saya yaitu saya ingin sekali memiliki alat kuantum QRMA, yaitu alat medical check up Bapak Ibu. Nah alat ini saya ingin miliki karena untuk memudahkan saya Bapak Ibu ketika mengadakan check up di kampung Bapak Ibu. Nah biayanya itu Bapak Ibu sebanyak 2.600.000 Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya sudah menabung sejak di bulan Oktober kemarin, itu sudah terkumpul sebanyak 2 juta Bapak Ibu. Jadi minus 600.000 Bapak Ibu. Mohon diaminkan Bapak Ibu. Amin. Nah insya Allah itu saya akan wujudkan di tanggal 29 Februari Bapak Ibu. Amin. Lanjut. Nah impian kedua saya Bapak Ibu, jadi saya itu ingin sekali memberikan sesuatu kepada kedua orang tua saya Bapak Ibu. Nah jadi momen yang paling tepat menurut saya yaitu memberikan sebuah hampers ibadah untuk menjelang Idul Fitri Bapak Ibu. Nah budgetnya ini sebanyak 500.000 dan insya Allah itu saya akan wujudkan di tanggal 28 Maret pada tahun 2025. Amin. Mohon diaminkan Bapak Ibu. Nah impian ketiga saya yaitu saya ingin sekali memiliki motor Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya kemana-mana itu Bapak Ibu, kalau boleh tahu itu saya naik Grab Bapak Ibu, dan biaya Grab itu sangat mahal Bapak Ibu. Bahkan dari tempat tinggal saya menuju ke hotel ini biayanya itu 30.000 Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bolak-balik itu Bapak Ibu biayanya sudah 60.000. Jadi kalau sebulan itu saya pernah menghitung-hitung Bapak Ibu, itu biayanya bisa mencapai 600.000 Bapak Ibu. Jadi sangat mahal sekali Bapak Ibu. Jadi saya berencana atau impikan insya Allah saya akan wujudkan di bulan April Bapak Ibu. Mohon bantu diaminkan Bapak Ibu. Amin. Nah insya Allah juga saya punya impian Bapak Ibu, bayar UKT dan kos sendiri Bapak Ibu. Nah biaya UKT saya atau SPP saya yaitu 1.710.000 Bapak Ibu. Kebetulan itu saya kuliah di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Kota Bapak Ibu. Kemudian kos saya itu biayanya 400.000 per bulan Bapak Ibu, dan insya Allah saya akan wujudkan pada tanggal 22 Agustus di tahun ini Bapak Ibu. Mohon bantu diaminkan. Amin. Nah ini impian saya yang insya Allah Bapak Ibu, saya ingin sekali juga mengumrahkan ibu saya dan kakek saya Bapak Ibu. Walaupun saya tidak pernah Bapak Ibu mendengar ibu saya itu mau umroh Bapak Ibu, tapi saya ingin sekali
melihat ibu saya tersenyum dan ingin mengumrohkan ibu saya Bapak Ibu. Amin. Dan saya juga ingin mengumrohkan kakek saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kakek saya ini sangat berjasa kepada saya Bapak Ibu, banyak membantu meringankan biaya kuliah saya Bapak Ibu. Dan kakek saya ini pernah berkata ingin mengunjungi Mekah Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengumrohkan ibu dan kakek saya Bapak Ibu. Insya Allah itu saya akan wujudkan pada tahun 2028 di bulan Ramadan Bapak Ibu. Amin. Nah, kemudian saya juga ingin sekali Bapak Ibu memiliki sebuah rumah impian, tepatnya di Makassar Bapak Ibu, supaya saya bisa lebih menjalankan bisnis ini lebih mudah Bapak Ibu. Nah, rumah impian saya itu saya sangat suka rumah yang kecil Bapak Ibu, yang tidak terlalu besar Bapak Ibu, karena menurut saya kalau kecil itu kayak lebih mudah bersih-bersihnya Bapak Ibu. Jadi saya lebih suka yang kecil Bapak Ibu. Cukup 2 kamar saja Bapak Ibu untuk saya sendiri dan untuk orang tua saya sendiri Bapak Ibu. Kemudian saya suka yang warna putih Bapak Ibu. Kenapa? Karena warna putih menurut saya itu estetik Bapak Ibu. Ya tahulah kalau kaum Gen Z sekarang itu lebih suka yang estetik Bapak Ibu. Nah, kemudian menurut saya kalau warna putih juga itu lebih adem Bapak Ibu, apalagi dipadukan dengan warna alam yang warna hijau Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga mengimpikan itu punya halaman yang lebih luas Bapak Ibu. Jadi ketika saya bosan dalam rumah, saya bisa di halaman saya duduk-duduk Bapak Ibu. Ya, insya Allah saya akan wujudkan di tahun 2032. Mohon bantu diaminkan Bapak Ibu. Amin. Lanjut. Nah, ini adalah list impian saya Bapak Ibu, sebanyak 100 impian. Kenapa saya mengelis impian saya? Karena supaya saya bisa mengingat Bapak Ibu dan saya bisa mencapainya Bapak Ibu. Di sini saya cuma mau spill beberapa saja Bapak Ibu, karena kalau misalnya saya menjelaskan semuanya Bapak Ibu, mungkin tidak selesai Bapak Ibu, bisa panjang sesinya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau pengen pengembangan dirinya Bapak Ibu, yaitu bisa percaya diri Bapak Ibu, atau bisa lebih banyak senyum Bapak Ibu. Kenapa? Saya sedikit mau bercerita Bapak Ibu. Pada saat SMP dan SMA itu Bapak Ibu, saya orangnya itu sangat introvert dan pendiam Bapak Ibu. Pernah di waktu seketika Bapak Ibu, saya pernah ditegur oleh senior saya Bapak Ibu. Dia bilang, kenapa kau kayak orang kesurupan? Kenapa dikatain kesurupan Bapak Ibu? Karena ketika saya jalan Bapak Ibu, saya tidak pernah menoleh kiri kanan Bapak Ibu. Pandangan saya lurus-lurus. Kemudian ketika dalam kelas Bapak Ibu, saya duduk seperti patung Bapak Ibu. Saya tidak pernah bercerita Bapak Ibu. Saya bercerita ketika pelajaran Bapak Ibu atau mendiskusikan pelajaran Bapak Ibu. Untuk itu semoga di lewat bisnis ini saya bisa lebih percaya diri dan lebih banyak senyum Bapak Ibu. Senyum ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bertanya apa alasan saya untuk berjuang di bisnis ini Bapak Ibu, yang tentunya itu untuk kedua orang tua saya Bapak Ibu dan untuk saudara saya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya orang tua saya itu Bapak Ibu, dia menikahnya di Malaysia Bapak Ibu, dan bapak saya itu orang Bugis, asli Bugis Bapak Ibu, tapi ibu saya itu asli Filipina Bapak Ibu. Jadi saya itu punya 2 suku Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa ini adiknya yang satu agak lain ya, maksudnya kayak warna rambutnya begitu, karena saya memang punya keturunan dari Filipina Bapak Ibu. Nah, sebagai anak pertama Bapak Ibu, pasti ada kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang anak pertama, pasti dalam hati atau perasaannya Bapak Ibu pasti kayak ada jiwa-jiwa yang ingin mandiri Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya itu anak pertama Bapak Ibu. Dari dulu Bapak Ibu, saya itu ingin sekali hidup mandiri Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah itu semoga lewat bisnis ini saya bisa benar-benar mandiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya itu Bapak Ibu sudah berpisah Bapak Ibu, dan kedua ibu bapak saya itu sudah masing-masing berkeluarga Bapak Ibu.
Saya pisah sejak kelas 2 SMA Bapak Ibu. Kemudian saya pulang ke Makassar, ibu saya menikah juga dan pisah Bapak Ibu. Jadi beliau semua itu berada di Kalimantan Bapak Ibu, dan saya di Makassar Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana kalau misalnya kita sebagai anak introvert Bapak Ibu, pasti gimana ya Bapak Ibu? Saya sangat sulit menjelaskan kalau kita anak introvert itu Bapak Ibu, perasaan kita itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, terutama itu saya ingin sekali Bapak Ibu membahagiakan kedua orang tua saya Bapak Ibu. Bapak saya itu terbilang keras Bapak Ibu, dari dulu itu dididik dengan sangat keras Bapak Ibu. Bahkan saya itu tidak punya saudara laki-laki Bapak Ibu, tapi saya itu berasal dari keluarga yang sederhana Bapak Ibu. Dan dari kelas SD Bapak Ibu sampai SMP Bapak Ibu, saya itu sering membantu orang tua saya Bapak Ibu, membantu orang tua saya di kebun Bapak Ibu, melewati sawah, melewati hutan itu Bapak Ibu untuk membantu bertani Bapak Ibu. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya bilang, kenapa ada perempuan bisa membantu dan bekerja seperti itu Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu punya ember yang di rumahnya itu yang biasa, ember yang besar itu Bapak Ibu, yang terpacet itu saya junjung Bapak Ibu melewati sungai, melewati sawah untuk membantu orang tua saya Bapak Ibu. Jadi saya sangat banyak perjuangan Bapak Ibu dari SD, SMP dan SMA, dan kebetulan Bapak Ibu yang bersekolah itu hanya saya Bapak Ibu. Karena saya memiliki impian dari dulu Bapak Ibu, ingin sekolah yang tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau dari kedua orang tua saya Bapak Ibu dari dulu itu menginginkan bilang, "Nggak usah sekolah nak," karena ya mungkin begitu nih Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah, karena saya itu dari dulu Bapak Ibu percaya dengan kata-kata tadi Bapak Ibu. Nggak mungkin Allah tadi takdirkan kalau kita itu tidak bisa Bapak Ibu. Dan faktanya kalau kita benar-benar yakin Bapak Ibu, kita pasti bisa Bapak Ibu. Dan kemarin Bapak Ibu, waktu pas selesai kuliah Bapak Ibu, itu saya berpikiran lagi tidak mau kuliah Bapak Ibu. Tapi karena guru saya merekomendasikan untuk daftar SN Bapak Ibu, itu saya mendaftar itu bukan mau kuliah Bapak Ibu, tapi untuk ibu saya Bapak Ibu. Saya mau pulang ke ibu saya Bapak Ibu karena ibu saya sendiri dan bapak saya itu sudah menikah Bapak Ibu. Dan saya alhamdulillah lulus lewat jalur SN Bapak Ibu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, saya sampai di kampung Bapak Ibu, dan ternyata 3 bulan saya sampai di Makassar Bapak Ibu, ibu saya menikah lagi Bapak Ibu. Jadi betapa perihnya Bapak Ibu. Tetapi saya tidak pernah membenci atau bagaimana Bapak Ibu, saya tetap menganggap orang tua saya itu adalah jalan saya untuk sukses Bapak Ibu atau meraih takdir ridhonya Allah Bapak Ibu. Nah, untuk adik saya Bapak Ibu, adik saya yang tidak pakai jilbab itu sudah menikah Bapak Ibu. Jadi dia jauh lebih dewasa dari saya Bapak Ibu. Jadi di saudara saya itu Bapak Ibu, saya yang kecil Bapak Ibu, semuanya itu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Karena dari bapak saya Bapak Ibu tidak terlalu tinggi Bapak Ibu. Jadi saya mengikuti bapak saya Bapak Ibu. Nah, dan insya Allah Bapak Ibu, semoga lewat jalur bisnis ini saya benar-benar bisa sukses Bapak Ibu. Dengan bisa banyak meraih di bisnis ini Bapak Ibu. Amin. Dan kebetulan Bapak Ibu dari bapak saya sendiri itu tidak mendukung berada di bisnis ini Bapak Ibu. Tapi karena saya benar-benar percaya dengan bisnis ini dan saya sudah banyak melihat hasil atau buktinya Bapak Ibu, jadi saya benar-benar ingin berjuang di bisnis ini Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya setelah saya ini ada pembicara yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau ini latar belakangnya itu mantan karyawan multinasional Bapak Ibu di sebuah perusahaan Bapak Ibu. Saya juga banyak belajar dari beliau. Nah, beliau ini sudah mendapatkan 3 trip gratis ke luar negeri dari perantara sekolah dari One Vision Bapak Ibu. Untuk itu mari kita undang Bapak Syahrid Sultan. Oke, tepuk tangan buat saudari kita, Bu Parmila ya.
Luar biasa ya. Jadi kita sama-sama tadi sudah melihat impian beliau dituangkan, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Beliau ternyata sosok broken home juga. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang broken home itu tidak akan sukses Bapak Ibu. Bahkan banyak orang yang broken home justru suksesnya luar biasa. Dia jadikan itu batu loncatan, dia jadikan itu motivasi. Bagaimana kelak dia bisa menyatukan, bisa jadi orang tuanya nanti ketika sukses. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat. Saya banyak doakan tadi karena saya lihat tadi satu kampung ini gitu ya. Orang Bulukumba ya. Oke Bapak Ibu, ini impian, sesi impian. Impian ini sesuatu yang memang harus kita tahu, pahami, bahkan kita betul-betul harus masuk ke sesi impian ini Bapak Ibu. Ya, karena impian ini adalah satu yang bisa membuat kita berhasil. 95% keberhasilan kita di bisnis ini karena impian. Bahkan tanpa bisnis ini pun Anda di luaran kerja, Anda bisnis di luaran konvensional, ketika Anda tidak punya kekuatan impian yang besar, Anda tidak bisa berhasil, ya. Karena impian ini sesuatu yang betul-betul membuat kita bagaimana kita bisa melihat cahaya ke depan, ya. Jadi Anda misalnya saat ini lagi musim hujan, ya. Ketika impian Anda lemah, impian Anda kecil, tidak mungkin Anda datang ke sini tadi. Anda pasti berpikir lebih bagus di rumah Pak, tidur-tiduran. Yang punya anak main sama anak, gitu ya. Yang pengantin baru main sama istri gitu. Ya main masih di depan TV, nonton, minum saraba gitu kan. Ya ini yang penting. Ya. Jadi ketika kita berbicara sistem di bisnis ini Pak,